persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya Bapak Saudara? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu setia mengikuti Menara Doa pada setiap harinya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, baik Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Bawa kami ya Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam doa, pujian dan penyembahan, di dalam firman-Mu, biarlah hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Mari sembah Dia, katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersama-sama katakan haleluya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan.
haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh lama. Engkaulah penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menuntun kami, Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami terus berharap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah Engkau sertai hidup kami ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi katakan penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi katakan penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari boleh datang dengan sikap hati kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Percaya Dia penolong dalam hidupmu. Percaya Dia selalu ada bagimu. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada lama ya siapa lama ya siapa lama ya lama ya siapa lama. Yesus, Engkau baik selamanya. Tidak ada lama ya siapa lama ya siapa. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kau nyatakan pribadi-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bawa kami ya Tuhan, untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, ini doa kami. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia buat kami. Kau baik selama-lamanya ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sembah Dia. Katakan, Kau Allah yang setia buat kami ya Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini waktunya untuk kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta biarlah Tuhan menjawab doa umat-umatnya. Mari kita siapkan hati kita, kita dukung dalam doa, kita minta biarlah Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melawat umat-umatnya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Satu hari lagi kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami datang Bapa di dalam menara doa saat ini Tuhan. Kami sujud di kaki Tuhan dan kami mengatur persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan yang begitu baik atas kami Bapa. Terima kasih kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan lawatan-Mu di dalam penyembahan kami saat ini Tuhan. Kami bersehati Bapa. Kami mau berdoa saat ini Tuhan Yesus. Untuk setiap umat-umat-Mu yang mengikuti menara doa saat ini Bapa. Untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Sujatmiati Tuhan Yesus yang bergumul saat ini Bapa. Akan kerinduannya untuk memperoleh keturunan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara kami ini Bapa. Jamah Tuhan kandungannya. Ulurkan tangan-Mu saat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saudara kami ini Tuhan akan menerima jawaban doanya. Akan menerima kerinduannya Tuhan untuk memperoleh keturunan ilahi Bapa. Jawab Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau melihat kesetiaan anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk saudara kami Linda Wiyogo Tuhan Yesus. Yang saat ini mengalami pergumulan atas perkara perdata yang dihadapinya Tuhan. Tuhan kami minta kepadamu. Minta pembelaan daripada Tuhan untuk anak-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan yang membela setiap hak-haknya Tuhan Yesus. Kami percaya anak-Mu ini akan menerima keadilan Tuhan Yesus. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk membela anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersehati berdoa untuk saudara kami Epi Susanti Tuhan Yesus. Yang sedang bergumul untuk saudaranya Deliana Tuhan yang di Kalimantan. Yang saat ini ada pergumulan dalam rumah tangga. Tuhan kami berdoa biar Tuhan yang campur tangan untuk keluarga Deliana Tuhan Yesus. Kami percaya ada pemulihan atas keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan lewat saudara kami Epi Tuhan Yesus. Saudara ini Tuhan mengalami kebaikan Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan turunkan atas saudara Deliana. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan Yesus yang mengikuti menara doa saat ini Bapa. Setiap pergumulan mereka, setiap chat-chat yang dinaikkan Tuhan. Tuhan yang melihat Tuhan, Tuhan yang mengetahui Tuhan. Biarlah setiap penyakit derita Tuhan, mereka mengalami persembuhan daripada-Mu. Setiap pergumulan mereka, Tuhan jawab Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap provinsi di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri Tuhan, biarlah menara doa ini menjadi berkat Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang mengalami terobosan, yang mengalami mujizat-Mu lewat menara doa ini Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, mereka diselamatkan, menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bulan depan Tuhan yang akan diselenggarakan pemilu di Indonesia Tuhan. Kami minta kepadamu, biarlah pemilu ini Tuhan boleh terselenggara dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan ada damai sejahtera-Mu Tuhan melawat Indonesia lewat pemilu ini. Setiap provinsi demi provinsi tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan. Semua berjalan dengan baik, dengan jujur dan damai Bapa. Kami minta Tuhan kepadamu, biarlah terpilih Tuhan Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik daripada Tuhan. Pemimpin-pemimpin legislatif yang terbaik Tuhan. Mereka yang hidup Tuhan menurut hukum Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang memiliki jiwa toleransi Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di hati Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami memuliakan nama-Mu senantiasa. Haleluya. Mengalirlah Engkau Roh Kudus. Makasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari buka kedua tangan kita, sembah Dia. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah
Biarlah Engkau memberkati ya Tuhan seluruh kehidupan kami. Berbicara buat kami Roh Kudus. Sampaikan pesan firman-Mu ya Tuhan. Sungguh kami rindu ya Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan hidup kami diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara. Hari ini saya beri judul daripada khotbah saya yaitu 3 faktor penting. Ya, 3 faktor penting untuk sebuah breakthrough atau terobosan. Saya percaya bahwa setiap kita orang percaya, ya kan, semuanya kita ingin, ya saudara, mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semua kita ingin mengetahui apa kehendak Tuhan buat hidup kita. Ya saudaraku, apapun itu, mungkin saudara mau kerja apa ini, ya kan, pindah kerja atau tetap di sini, ya kan. Lalu mau bisnis apa, ya kan, kira-kira, ya kan, apa kehendak Tuhan, ya kan, buat bisnis saudara hari ini. Beberapa yang single, ya kan, siapa, ya kan, dengan siapa saudara menikah, ya kan, dan lain sebagainya. Kita semuanya membutuhkan daripada kehendak Tuhan. Apakah kita harus pergi, ya kan, atau kita tinggal dulu di sini, ya kan, atau pindah kota lain, atau tetap di sini. Ya kan, saudaraku, semua kita perlu, kita butuh untuk tahu kehendak Tuhan itu apa. Karena saudara, kalau kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, ya, dalam hidup kita, maka dengar baik, kalau saudara dan saya mengetahui kehendak Tuhan dan kita jalani itu yang jadi kehendak Tuhan, dengar baik saudaraku, maka Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan melindungi kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan itu ada di mana? Gimana saya bisa dapetin kehendak Tuhan? Saya bisa tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu berada di jalan-jalannya Tuhan. Tidak mungkin kehendak Tuhan bertentangan dengan jalannya Tuhan. Jalan Tuhan itu apa sih? Prinsip-prinsip. Saudara harus tahu prinsip-prinsip kebenaran. Ini jalan Tuhan. Nah, untuk kita bisa tahu prinsip-prinsip kebenaran, jalan Tuhan atau prinsip-prinsip ini saudara dan saya harus membaca, merenungkan, mengerti akan apa? Firman Tuhan. Jadi kehendak Tuhan ada di mana? Di Alkitab, di firman Tuhan. Katakan amin. Alkitab yang bagaimana? Yang dimana saudara baca Alkitab, saudara dapatkan intinya ini, jalannya ini, prinsipnya ini. Oleh karena itu kita gak bisa lepas dari apa? Belajar. Mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Supaya kita bisa tahu jalan Tuhan itu apa? Prinsipnya itu apa? Nah itulah makanya kenapa dalam menara doa ini seperti kayak ruangan kelas. Kuliah. Kita mau jadi murid. Kita mau tahu jalan-jalan Tuhan. Saudaraku yang supaya ketika kita mau cari kehendak Tuhan. Ya kan, untuk setiap musim dalam hidup kita. Kita bisa tahu, oh ini tuh jalannya, oh ini tuh jalannya. Ketika aku sedang menghadapi masalah kesulitan pada hidup saya. Dalam bidang yang ini. Oh saya pernah dengar pengajaran firman Tuhan. Saya pernah baca Alkitab. Firmannya akan katakan begini. Soalnya buka aja bukunya. Oh gini, doakan, lakukan itu. Saya percaya berhasil. Sepanjang kita tahu kehendak Tuhan. Kita jalani itu prinsipnya. Saya yakin. Itu akan mujizat itu terjadi dalam hidup saya. Saudara, katakan amin. Nah, oleh karena itu, setiap kali Tuhan ingin membawa umatnya ke satu tempat. Saudaraku, kita katakan bangsa Israel, dia membawa umatnya untuk masuk tanah perjanjian dan duduki di sana. Tanah perjanjian buat orang Israel itu adalah di daerah tanah Palestina. Tetapi untuk kita sebagai orang Kristen, apa tanah perjanjian kita? Janji Tuhan dalam hidup kita. Janji firman Tuhan buat hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya rangkum saudara dalam Alkitab. Ya kan, jalan Tuhan itu saya rangkum dalam 3 hal. Saudara, apapun itu dalam hidup kita. Saudara, ada 3 hal. Saudara, yang pertama adalah, saudaraku ya kan ada 3 hal. Ya kan, kita harus berada, saudaraku, kita harus berada di lingkungan yang kondusif. Itu yang pertama. The right soil. The right soil. Soil itu tanah. Kita harus ada di tanah yang subur dan tanah yang tepat.
Yang kedua adalah the right seed, bibit yang unggul. Yang ketiga adalah the right season. Ya kan? Season artinya kita berada di musim yang tepat. Nah, pada waktu Tuhan, saudaraku, mau bawa Yosua dan orang Israel, ya kan, menaklukkan daripada kota Yeriko, duduki daripada tanah perjanjian. Saudaraku, ada tiga hukum ini, saudara. 3 prinsip ini, saudara. Ya kan? Juga kita bisa pelajari, bisa lihat. Kita lihat sini, saudara. Yosua 3 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama yuk. Yosua 3 ayat 5. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi, baca yang keras. Kuduskanlah dirimu. Sebab apa? Besok, bukan hari ini ya. Kapan? Besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ini kata perbuatan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya wonders. Wonders itu artinya mujizat yang ajaib. Perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bukan cuma satu, tapi banyak. Jamak. Jadi saudara, saya melihat bahwa kalau saudara dan saya mau mengalami terobosan, ada 3 faktor penting untuk sebuah terobosan. Ya saudara, ini yang harus saudara ingat, saudara catat, saudara pikirkan dengan baik. Ini dalam hidup. Apapun itu, kalau saudara ingin mengalami terobosan, perubahan, melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, dengar baik, 3 hal ini harus ada. Yang pertama, saudara membutuhkan the right. S yang pertama namanya soil. Saudara, S yang kedua namanya seed. S yang ketiga namanya season. S yang ketiga namanya season. Soil artinya tanah. Seed artinya bibit yang unggul, benih. Season itu bicara tentang musim. Kita akan bahas saudara yang pertama. Pertama adalah tanah yang subur. Tapi saya pikir gak cukup tanah subur. Tanah yang subur dan tanah yang apa? Yang tepat. Saudara sang kerja, katakan amin. Ya kan, tanah yang subur belum tentu tepat. Ya kan? Ketepatan inilah yang apa namanya? Yang memerlukan yang namanya apa saudaraku? Kecerdasan secara rohani. Mengerti kehendak Tuhan. Nah ini dia saudaraku. Ya kan? Yang pertama adalah tanah yang tepat dan tanah yang subur. Apa itu maksudnya? Lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif. Di mana saudara berada. Yang dapat membuat hidup saudara berhasil. Dan berbuah banyak. Katakan amin saudaraku. Nah ini penting. Saya ingin kasih tahu. Saudara gak akan pernah bisa berbuah. Ya, dan berhasil. Ya kan? Berbuah banyak. Ya kan? Jika saudara berada di mana? Di tanah, di lingkungan yang tidak tepat, yang salah. Saya kasih contoh saudara, ikan salmon. Ikan salmon tidak akan pernah bisa hidup di Sungai Musi. Ikan salmon. Walaupun ikan salmon saudara tahu enggak? Dia lahirnya tuh di sungai. Lalu nanti besarnya di mana? Di Lautan Pasifik. Saudaraku, nanti kalau ketika mereka mau bertelur, salmon itu balik lagi saudara. Menuju ke mana? Ke sungai. Tuh naik ke bukit tinggi. Dia naik tek gitu loh. Lawan arus. Saya waktu pernah melayani di Vancouver. Saya diajak oleh Pak Gembalanya. Saudara melihat ya saudara tentang istilah budidaya salmon. Saudara. Jadi adanya di atas itu saudaraku. Ya kan tempat penginikan. Jadi itu cerita tentang salmon saudaraku. Jadi ikan patin juga saudara. Walaupun ya kan dia hidupnya di air tawar. Tapi gak mungkin cocok kalau dibawa ke Vancouver saudara. Itu airnya memang bersih. Tapi dinginnya minta ampun. Saudara, ya belum tentu. Jadi kita lihat subur,
dan tepat. Katakan amin saudara. Ya, kayak pohon pisang. Pohon pisang tuh gak bisa tumbuh di Alaska. Betul gak saudara? Pohon duren gak bisa ditanam di Alaska. Saudaraku yang khusus. Nah, maksudnya saya mau katakan begini saudaraku. Sulit buat kita memiliki kecerdasan secara rohani. Ya kan? Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara berada di lingkungan, ya kan? Yang tidak berada di lingkungan yang kondusif secara rohani. Perhatikan. Saudara mau ngerti apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Tapi saudara bergaul sama orang-orang yang ngomongnya negatif terus. Pesimis terus. Ngomongnya nakut-nakutin terus. Kayak orang-orang gak ada iman lah. Gak ada pengharapan. Ngomongnya selalu negatif. Saudara gak akan pernah bisa punya kecerdasan secara rohani. Kepekaan secara rohani. Saudara ngerti sini katakan amin. Ini bicara hal yang sangat penting. Nah, makanya saya katakan ini. Kenapa saudara harus ya kan pergi atau datang ke gereja? Kenapa saudara perlu mengikuti ibadah-ibadah? Entah secara online yang teratur saudara ya. So anggap ini kan. Kenapa? Karena saudara harus berada di satu lingkungan yang kondusif. Kondusif itu cocok buat saudara. Dan juga lingkungan ini bisa membuat saudara menjadi apa? Bertumbuh, berbuah, berhasil, beruntung, dan berbahagia. Katakan amin. Buat saudara bisa sukses dalam segala aspek hidup saudara. Makanya di dalam Mazmur 65 ayat 5 di sini dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih. Apa saudara? Yang engkau pilih ya? Dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi di sini dikatakan orang yang berbahagia adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, ya kan, dan disuruh Tuhan untuk mendekat. Saudara, di mana? Dan diam di dalam pelatarannya. Ya kan? Ini tempat, ini adalah the right soil. Saudara berada di lingkungan gereja. Saudara ada di gereja yang hidup, yang bertumbuh. Yang dimana saudara bisa masuk dan nikmati hadirat Tuhan dalam doa-doa, pujian, penyembahan. Saudara harus berada di satu lingkungan, satu tempat. Di mana saudara bisa dapatkan pengajaran firman Tuhan. Yang bisa membuat saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Saudara bisa mengerti daripada karakter Tuhan yang mengasihi saudara. Dan saudara memiliki iman untuk percaya bahwa mujizat masih ada buat saya. Katakan amin saudara. Ini penting. Ini penting. Saudaraku, saudara ada di tanah yang cocok, yang subur dan cocok buat saudara. Ini namanya lingkungan yang kondusif. Katakan amin. Ya kan, ini penting. Ya kan, karena ya kan pada waktu saudara di lingkungan yang kondusif, Alkitab katakan apa saudara? Kami akan menjadi kenyang dengan segala yang baik. Di mana? Di rumah Tuhan. Kenapa pada waktu itu saudara yang kasih Kristus, saudara tahu bahwa orang Israel, Tuhan berfirman pada Yosua pada waktu itu. Lalu Yosua bicara kepada orang Israel, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua sedang bicara di mana? Bangsa Israel dan Yosua. Yosua dan bangsa Israel ada di mana? Di tanah perjanjian. Tempat yang tepat. Tempat yang tepat saudaraku. Lingkungan yang kondusif. Ini adalah tanah yang subur dan cocok buat bangsa Israel. Tuhan memang ingin supaya bangsa Israel tinggal di tanah Kanaan. Seperti saya, ya kan? Buat saya cocok. The right soil buat saya adalah, walaupun saya kelahiran Jakarta, saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta, saya sekolah kuliah di Jakarta. Tetapi saudara pada waktu saya berusia 27 tahun,
Tuhan bilang, tanah yang subur, tanah yang cocok buat saya bisa bertumbuh, bisa berbuah, bermanfaat hidup saudara saya, bisa berhasil, saudara, menjadi berdampak buat banyak orang adalah kota Palembang. Buat orang lain, aku bukan Palembang, tidak cocok aku di Palembang, aku harus di Jakarta. Yes, aku gak salahkan mereka. Saya bisa ngerti maksud saya di sini, katakan amin. Di kota ini, saudara, Tuhan proses saya, Tuhan bentuk saya. Saudaraku Yesus, ini hal di mana saya bisa bertumbuh, saudaraku, secara rohani. Saya bisa berbuah di kota ini, di gereja ini. Di gereja ini saya bertumbuh sampai saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Buat saudara mungkin. Ya kan saudara, tempat yang cocok adalah saudara di gereja A. It's okay. Cocok tuh bicara tentang ini gerejanya subur. Ini gerejanya tepat buat saya. Saudara ngerti di sini, katakan amin. Kerja. Saudara kerja apa? Coba perhatikan kalau saudara mau sukses bisnisnya. Saudara harus tahu lingkungannya. Tanahnya, the right soil. Ngerti saudara, katakan amin. Saudara apa? Passionnya apa? Ya kan? Oh, aku passionnya kopi, Pak. Aku suka pelajari tentang kopi. Dan aku suka kalau lihat orang minum kopi. Dan aku juga adalah suka kopi. Itu adalah right soil buat saudara untuk bisnis. Katakan amin. Nah, kalau sudah saudara berada di tempat yang tepat, itu adalah langkah awal saudara, ya kan, untuk bisa bertumbuh, berbuah dalam hidup saudara. Katakan amin. Saudara ngerti sini, katakan amin. Orang Israel, Tuhan tidak berfirman pada waktu di tanah Mesir. Tuhan tidak berfirman waktu di Mesir atau di padang gurun. Kuduskanlah dirimu karena besok mau akan. Enggak. Setelah mereka ada di tanah perjanjian, Tuhan bicara. Pastikan. Banyak orang frustrasi. Ya, banyak orang frustrasi. Aku sudah kerja habis-habisan. Aku sudah melayani habis-habisan. Aku sudah korban habis-habisan. Apalagi yang kurang. Tapi kok gak ada hasil. Coba periksa. Soilnya ini, tanahnya ini, lahannya ini. Lingkungannya ini. Yang ngerti katakan amin. Yang gak ada hasil. Tapi dimulai ada di dalam diri kita. Karena yang di luar itu ngikuti kita. Ini bicara tentang yang di dalam. Katakan amin saudara, kebenaran. Nilai-nilai. Aku mau hidup damai dengan semua orang. Aku mau hidup jujur. Aku mau pegang dengan kerja keras, dengan tekun. Saya sangat sini, ya kan, kesetiaan dan lain sebagainya. Saudara, ini orang yang cerdas secara rohani, kan lihat. Kalau ini yang kejar, aku bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Alkitab katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Katakan amin saudara. Dan ini saudara gak akan pernah bisa dapatkan di lingkungan yang salah. Saudara dapatkan ini di lingkungan yang tepat buat saudara. Amin. Yang pertama adalah the right soil. Tanah yang tepat. Tanah yang tepat. Subur dan cocok buat saudara. Yang kedua, saudara, ini prinsip yang kedua. Jadi kalau mau apa-apa saudara cek dulu. Kalau mau buat apa-apa. Ini benar-benar tempat ini, lingkungannya, apakah bisa membuat saya makin bertumbuh dalam Tuhan secara rohani. Ada sering kali banyak jemaat, bahkan pengerja bilang, Pak, saya nih bingung mau ambil keputusan. Apa ya kehendak Tuhan buat saya? Apakah saya harus pindah, Pak? Ya, dari Palembang ke Jakarta. Karena di Jakarta kelihatannya pekerjaannya menjanjikan. Hasilnya menjanjikan. Saya bilang lagi, pertama yang harus dicek adalah, ya kan, soilnya, tanahnya, tanah yang membuat kamu bisa berhasil, yaitu apa? Lingkungan rohani. Lingkungan rohani yang membuat kamu makin bisa berbuah, buah roh. Ada karakter Kristus. Ya kan, itu dulu penting. Kalau ini ada, kamu ngerti ini ada, pergi ke sana. Bukan saya bilang larang ke Jakarta untuk bisa menjadi lebih sukses. Banyak orang dari Palembang pindah ke Jakarta. Lebih sukses.
sukses dalam bisnisnya, dan juga dalam pelayanannya. Tetapi kalau nggak pasti, waduh aku udah tahu gereja mana, aku udah tahu gimana, tapi aku tahu nih kerjaannya menjanjikan. Saudara, kalau misalnya saudara cuma tahu pekerjaannya akan menjanjikan, tanahnya subur seperti tanah Tuhan, airnya jernih, tapi saudara nggak lihat lingkungan rohaninya, lingkungan untuk saudara bisa bertumbuh gak secara iman, saudara akan jadi Lot. Dapat duit, kaya tambah kaya, jadi orang yang paling terkemuka, saudara, tetapi ujungnya habis semua. Dan masa depannya ngenes. Ngenes itu mengerikan. Saudara ngerti di sini, katakan amin saudara. Ini hal yang the right soil, ini penting. Tapi ya memang tergantung, semua orang punya obsesi masing-masing ya. Oh, kalau obsesi saudara adalah aku ingin jadi kaya. Untuk terkenal. Ya kan, punya ini, segala macam. Tapi saudara abaikan yang namanya lingkungan rohani, saudara akan rugi. Daud saudara serahkan hidupnya untuk bangsanya. Dia mulai diawali dengan dia latih dirinya dengan saudara membela domba-dombanya melawan singa dan beruang. Lalu selanjutnya dia naik tingkat. Dia bela bangsanya ketika mendapat ancaman dari Goliat. Saudaraku. Lalu meningkat lagi saudara. Dia jadi raja. Dia pelihara Israel saudaraku. Ya kan? Daripada ancaman bangsa-bangsa lain. Dan Daud saudara yang bisa menaklukkan Sion dan Yerusalem. Bukan Yosua panglima perang yang hebat itu saudaraku. Saudara bisa mengerti. Kenapa? Karena Daud lahir di mana? Di Bethlehem. Di tanah yang subur dan tepat. Untuk seorang bisa menjadi juru selamat. Pastikan saudara tinggal di Bethlehem. Saudara ada di Bethlehem. Rumah roti. Katakan amin saudara. Lingkungan orang-orang yang mencintai firman. Yang mengerti, katakan amin saudara. Dan akhirnya saudara kita juga tahu. Saudaraku. Yesus. Ya saudaraku. Ya kan. Yesus lahirnya di mana? Di Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. Hari ini saya sedang mau ajak saudara untuk renungkan tentang the right soil. Besok mungkin kita akan bahas saudaraku tentang the right seed. Ya kan? Benih, apa maksudnya benih? Ya kan? Kuduskanlah dirimu. Itu bicara tentang benih. Benih yang kita tabur bicara tentang keputusan yang saudara ambil di tempat di mana saudara berada. Katakan amin saudara. Ya kan? Di tempat mereka berada, di tanah perjanjian, Tuhan perintahkan pada Yosua, berfirman pada Yosua. Yosua perintahkan pada bangsanya, kuduskanlah dirimu. Kados. Apa arti kata kuduskanlah dirimu? Pisahkanlah dirimu. Buatlah kamu berbeda cara hidupmu, gaya hidupmu, ya kan? Dari bangsa-bangsa lain yang ada di tanah ini. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara bisa melihat, katakan amin. Ambil keputusan untuk mempersiapkan diri menerima mukjizat yang Tuhan akan berikan kepada kamu. Saudara, itu bicara tentang menabur benih. Katakan amin. Menabur benih artinya saudara sedang memantaskan diri saudara untuk menerima segala berkat yang terbaik untuk hidup saudara. Besok kita akan bahas ini saudaraku ya. Kita akan bahas ini dan hari ini kita renungkan. Apakah saudara ada di the right soil? Saudara di tempat yang tepat. Tempat yang cocok buat saudara. Tempat artinya cocok dan subur. Saudara, cocok saja tapi kalau nggak subur, saudara nggak bisa berkembang. Ya kan? Subur saja tapi nggak cocok, saudara nggak bisa. Oleh karena itu kita sudah bahas tentang kecerdasan rohani. Biarlah Allah Roh Kudus akan memberikan hikmat buat saudara. Supaya saudara bisa berada
Di mana? Di tempat yang tepat. The right soil. Untuk bisnis saudara. Untuk karir saudara. Untuk kehidupan rohani saudara. Untuk anak-anak saudara. Yang akan pastikan mereka ada di mana? The right soil. Saudara, lingkungan yang kondusif sehingga bisa berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Saudara diberkati pesan ini, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Kau sudah ajari kami hari ini betapa pentingnya kami berada di tempat yang tepat, yaitu tempat yang cocok dan subur untuk pertumbuhan iman kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang memiliki buah roh, karakter Kristus. Dan kami jadi orang-orang yang bisa berdampak, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, beri kami kecerdasan untuk bisa memilih pilihan Tuhan buat hidup kami. Berikan kami kecerdasan untuk kami bisa memilih, mengikuti orang-orang yang Tuhan pilih untuk kami bisa ikuti. Biarlah kami berikan kecerdasan rohani Tuhan, hikmat-Mu, ketajaman, kepekaan untuk bisa mendengarkan orang-orang yang sedang Tuhan tunjukkan, ya kan, untuk menunjukkan jalan buat setiap kami di jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa terobosan itu terjadi karena kami berada di jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang pertama dalam hidup kami. Kami berada di lingkungan yang tepat, di tempat yang tepat. Berkat-Mu turun buat setiap kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Yesus Kau tolong kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita karena pengorbanan-Mu buat setiap kami, penebusan-Mu buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudara. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagi. Angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Sekali lagi aku berdoa, turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini.
Berkati mereka berlimpah-limpah secara rohani, terus bertumbuh dan berbuah. Ada karakter Kristus dalam hidup kami semuanya. Biarlah ya Tuhan kami berdoa. Biarlah ya Tuhan Kau berkati dan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang untuk semua anak-anak-Mu ini. Kau berkati hubungan kami semakin baik dengan sesama kami dan keluarga kami. Dan Kau memberkati keuangan anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau cukupi segala kebutuhan, bahkan mereka bisa memuliakan Tuhan dengan uang mereka. Aku berdoa berkati tangan-tangan yang bawa persembahan untuk pelayanan daripada menara doa gereja tempat ini. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.